Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Ati selaku host kita hari ini. Juga kami ucapkan terinstruktur Berde yang bertugas muda Karanganyar. Sahabat guru semua, Bapak Ibu guru, pada malam hari ini kita akan samaran dari Ibu Eis. Ibu Eis ini merupakan sahabat rumah belajar pada tahun 2019. Ya, silakan Bu Eis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu guru hebat, terima kasih atas kehadirannya pada Vikon kali ini. Ini Vikon pertama perdana kami menggunakan FCC atau Free Conference. Mudah-mudahan tidak terkendala suatu apa. Ini juga pertemuan pertama kami bersama Ibu Iswatul Hasanah, juga Ibu Asti dari Kalimantan, yang satu Bu Iswa dari Bengkalis Riau, saya sendiri dari Jakarta. Yang mau saya sampaikan adalah manfaat mengikuti program Pembatik 2020. Program Pembatik 2020 ini merupakan program dari Pusat Data dan Teknologi Informasi atau disingkat dengan Pusdatin, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau dulu tahun kemarin namanya masih Pustekom. Hari ini tahun ini sudah berganti nama menjadi Pusdatin karena bergabung beberapa bidang, termasuk di dalamnya data-data guru ada di sini. Kemudian salah satu programnya dari Pusdatin adalah program Pembatik. Pembatik ini dilaksanakan setiap tahun, maka tahun ini disebut Pembatik 2020. Saya alumni Pembatik 2019. Kegiatannya bisa dilihat dengan mengakses website simpatik.belajar.kemdikbud.go.id. Apa sih pembatik itu? Ya, sebagian orang masih banyak sekilas menyangka pembatik itu membatik, menggambar batik, kain batik, atau sejenisnya. Yang sebenarnya pembatik ini adalah kepanjangan dari pembelajaran berbasis TIK atau TIK. Pembatik ini merupakan program peningkatan kompetensi TIK guru yang mengacu pada kerangka kerja peningkatan kompetensi TIK guru UNESCO. Standar kompetensi TIK terdiri dari 4 level. Ada level literasi, ada level implementasi, ada level kreasi, dan yang keempat level berbagi. Ini yang disebut dengan 4I leveling. Untuk mengikuti pembatik ada beberapa syaratnya. Syarat yang pertama, bisa merupakan guru PNS dari semua jenjang, dari PAUD sampai tingkat SMA atau SMK yang dibuktikan dengan SKPNS yang bersangkutan. Yang kedua, bisa juga merupakan guru tetap yayasan yang dibuktikan dengan SK pengangkatan dari yayasan tersebut. Yang ketiga adalah bisa juga merupakan guru honorer dari instansi pendidikan pemerintah atau swasta yang dari semua jenjang yang dibuktikan dengan keputusan dari pimpinan lembaga yang bersangkutan. Dan yang keempat, syaratnya adalah mengajar minimal 1 bidang studi di sekolahnya. Bisa merupakan guru mata pelajaran, bisa juga guru kelas. Kalau SD, PAUD itu biasanya guru kelas. Manfaat mengikuti pembatik sebenarnya sangat banyak. Di antaranya adalah
Yang pertama, meningkatkan kemampuan TIK sesuai dengan perkembangan teknologi terkini. Kita tahu sekarang ini adalah abad era revolusi industri 4.0, di mana kita dituntut untuk bisa memanfaatkan teknologi dalam segala aspek, termasuk dalam pembelajaran. Kita tidak bisa lagi mengandalkan hanya berdasarkan tatap muka, tapi teknologi di sini sangat dibutuhkan untuk pembelajaran di kelas ataupun di luar kelas. Manfaat yang kedua adalah mendapatkan sertifikat. Tadi disebutkan ada 4 level. Nah, tiap levelnya ini ada sertifikatnya, dan itu berskala nasional. Bukan sertifikat lokal, bukan sertifikat lembaga atau institusi tertentu, tapi ini sertifikat tingkat nasional. Sertifikatnya setara dengan 32 JP setiap levelnya. Dan yang ketiga, manfaatnya adalah berkesempatan untuk menjadi duta rumah belajar. Ini manfaat-manfaat umumnya. Masih banyak manfaat lain yang bisa diikuti dari pembatik. Dalam pembatik ini ada 4 tahapan sebagaimana level tadi disebutkan. Ada level 1 BIMTEK daring, level 1 yang itu merupakan literasi TIK, yang kedua BIMTEK daring level 2 yang merupakan implementasi TIK, yang ketiga BIMTEK daring level 3 yang merupakan kreasi TIK, dan yang keempat bukan daring lagi tapi BIMTEK level 4, ini berbagi TIK. Kalau kita buka website tadi sekitar jam sebelum maghrib, jam 16 lah, saya sempat buka. Untuk level 1 ini udah dibuka sejak April awal, itu sampai sekarang sudah terdaftar sebanyak 24.412 orang yang mengikuti pelatihan ini. BIMTEK daring level 1 ini dilaksanakan dari April sampai Juli 2020. Semuanya ada beberapa gelombang. Jadi sampai saat ini sudah ada kegiatan pembatik level 1 dan ada yang sudah selesai. Tapi masih banyak juga gelombang lainnya. Jadi tiap kelasnya ada satu kelas sekitar 1.500 sampai 2.000 orang pesertanya. Nanti bisa daftar ke simpatik.kemdikbud.go.id tadi. Nah, pada tahap ini yang harus kita lakukan adalah registrasi dulu di aplikasi Simpatik. Yang kedua, mendaftar pada salah satu gelombang yang tersedia. Sudah, yang sekarang kalau nggak salah gelombang 12 pun sudah penuh, jadi sudah mulai gelombang 13. Menurut informasi dari Duta Rumah Belajar, akan dibuka sekitar 30 gelombang. Jadi Bapak Ibu silahkan manfaatkan kesempatan ini untuk mendaftar menjadi peserta pembatik dengan mengakses simpatik.belajar.kemdikbud.go.id ini. Di sana nanti akan mengikuti kelas BIMTEK daring. Kelasnya kita seperti masuk Google Classroom atau kelas-kelas online yang lainnya. Silakan masuk dan di dalamnya ada materi yang bisa diunduh. Kalau kita sudah diterima menjadi peserta, diunduh dan mempelajari materinya secara mandiri. Pengalaman saya mengikuti BIMTEK daring level 1 ini,
Selain mengunduh, saya juga ngeprint dan saya membaca. Tapi kemudian ada juga penjelasan-penjelasan secara online, bisa dilihat di YouTube, bisa dilihat, pernah juga ada Vicon yang menjelaskan tentang materi-materi yang terdapat dalam modul yang kita unduh tadi. Nanti kalau kita sudah mempelajari materi ini, maka ada waktunya, ada jadwalnya kita mengikuti ujian. Ujian sertifikasi daring level 1. Ujian ini dibuka aplikasinya selama 2 hari. Bapak Ibu bisa memilih kapan mau ujian, kapan ada waktu senggangnya dalam jangka 2 hari itu. Waktunya hanya, kalau saya tidak lupa, itu 60 menit, menjawab sekian soal, yang semua pertanyaan itu ada dari modul yang Ibu Bapak pelajari, dari yang sudah tertera dalam kelas. Ujian ini berwaktu, tadi sudah disebutkan. Nanti ada standar nilainya. Mereka yang mendapatkan nilai tertentu di kelas nanti disebutkan harus mendapat nilai berapa untuk bisa menjadi lulus. Dan kalau sudah lulus nanti akan mendapatkan sertifikat level 1. Bagaimana mendapatkannya? Karena kita sudah punya akun di Simpatik belajarkemdikbud.go.id ini, maka kita akan ada tab atau menu untuk melihat sertifikat kita dan mengunduhnya. Nanti di akhir kita akan coba buka, lihat sama-sama. Jadi tahapannya seperti ini ilustrasinya, bahwa kegiatan pembatik pembatik 2020 level 1 kurang lebih sama dengan tahun kemarin. Kita harus registrasi dulu di simpatik.go.id, kemudian mengikuti diklat daring dengan belajar mandiri, mengunduh materi dan membaca. Ini kan tahap literasi ya untuk level 1 ini. Kemudian kita mengikuti ujian dan yang lulus akan mendapatkan sertifikat level 1. Jika sudah lulus dan mendapatkan sertifikat level 1, maka diberi kesempatan untuk mendaftar di level 2. Jadi sistemnya seperti sistem gugur. Mereka yang tidak lulus di level 1 tidak bisa mengikuti level 2. Nah, di level 2 ini pelaksanaannya sekitar bulan Mei sampai Juli. Tadi kalau kita kembali ke awal, bahwa BIMTEK 1 antara April sampai Juli, berarti sekitar Juli ini masih ada kegiatan level 1 kalau belum penuh ya. Kalau sudah penuh bisa jadi bulan Mei juga sudah tutup. Ini kalau di level 2, Mei sudah mulai level 2. Bisa jadi ada yang masih mengikuti kegiatan pembatik level 1, sementara level 2 sudah dibuka pelatihannya. Nah, tidak usah khawatir, ini juga akan tetap dibuka untuk memenuhi, memberi kesempatan mereka yang sudah lulus di level 1. Jadi semua akan terakomodir yang lulus di level 1 masuk ke level 2 sampai tahap akhir. Pengalaman saya lagi waktu tahun kemarin itu Jakarta kebagian jadwalnya terakhir. Kelas lain daerah lain itu udah selesai level 1, sudah selesai level 2, bahkan kita belum buka pelatihan level 2 ini. Nah, untuk ini per 15 April sudah ada yang mengikuti atau mendaftar untuk pelatihan ini sebanyak 1.197 orang. Ini pada jam 18 kalau nggak salah ya, saya mengambil data.
Kenapa bisa ada level 1 belum mulai sementara level 2 sudah ada yang mendaftar? Ini adalah pendaftaran bagi peserta level 1 tahun 2019. Jadi tahun 2019 yang hanya sampai level 1 ketika mengikuti level 2 tidak lulus. Kan kau tadi udah ada. Ketika level 2 tidak lulus, dia bisa sekarang bisa mendaftar kembali dan ikut pelatihan ke level 2. Tidak perlu lagi mendaftar ke level 1. Jadi bisa klik daftar, nanti akan masuk ke kelas. Kemudian mereka yang mengikuti adalah yang tadi, yang sudah lulus level 1 dan melanjutkan ke level 2. Tetap melakukan pendaftaran ke salah satu gelombang dari level yang tersedia di aplikasi Simpatik. Ya, mereka yang tahun kemarin sudah pasti sudah punya akun, jadi tinggal melanjutkan saja dan langsung masuk kelas, memilih kelas yang masih kosong. Dan kemudian mengikuti kelas BIMTEK daring. Untuk level 2 ini masih sama dengan level 1 daring, ya, lewat online, tidak ada tatap muka langsung. Di sana juga ada modul yang bisa di-download atau diunduh, bisa dipelajari sendiri, ya, dipelajari secara mandiri. Kemudian ada penugasan. Nah, ini bedanya dengan level 2. Dengan level 1. Level 1 hanya literasi, membaca, pemahaman, pengetahuan, ujian selesai. Dapat nilai yang sudah ditetapkan, dapat sertifikat 32 JP, selesai. Tapi untuk level 2, tidak hanya mengunduh modul dan mempelajari materi, memahami materi, tapi ada penugasan. Penugasannya di sini adalah mengunggah video dokumentasi dan testimoni pemanfaatan TIK untuk pembelajaran. Nanti rinciannya akan dijelaskan di dalam kelas. Ya, ini ada agak sedikit beda dengan tahun kemarin penugasannya. Penugasan tahun ini adalah bentuknya mengunggah video dokumentasi dan testimoni pemanfaatan TIK untuk pembelajaran. Nanti pada waktunya ada ujian juga. Jadi nilai dari level 2 ini berbeda dengan level 1. Level 1 hanya nilai ujian, nilai tes. Sementara untuk level 2 adalah ada nilai, selain nilai tes, ada ujiannya, juga nilai penugasan. Tugasnya dikumpulkan dan dinilai. Di mana tugas dikumpulkan? Di kelas juga, nanti bisa masuk di dalamnya, ada petunjuknya bagaimana mengunggah video dokumentasi dan testimoni pemanfaatan TIK ini. Peserta yang lulus mendapatkan sertifikat level 2. Jadi kalau ada yang walaupun sudah mengerjakan tugas, sudah mengumpulkan tugas, sudah ikut ujian, tapi nilainya tidak memenuhi syarat, maka tidak akan mendapatkan sertifikat level 2. Nah, itu untuk BIMTEK daring level 2 atau pembatik level 2. Nah, ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Registrasi ulang, walaupun sudah punya akun, sudah pernah ikut tahun kemarin, tetap dia harus mendaftar lagi. Kemudian mengunggah video dokumentasi yang sudah tugaskan, ada rincian tugasnya disebutkan, nanti kita harus sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Kemudian ada ujiannya, setelah ada penilaian akan terlihat, maka dia akan mendapatkan sertifikat, ya, setelah lulus itu. Kemudian bagaimana dengan BIMTEK daring level 3? Untuk BIMTEK daring level 3 ini belum ada pendaftarannya. Nanti pendaftaran akan dibuka setelah level 2 selesai. Itu pelaksanaannya sekitar bulan Mei sampai bulan Juli. Semua peserta yang lulus level 2 dapat melanjutkan ke level 3 dan melakukan pendaftaran. Tetap harus melakukan pendaftaran pada salah satu gelombang level 3 yang tersedia di aplikasi Simpatik.
yaitu simpatik.belajar.kemdikbud.go.id. Nanti setelah terdaftar, maka akan dibuka kelas BIMTEK daring. Kita akan mengikuti kelas BIMTEK daring. Di situ kita lagi-lagi kita mengunduh modul, materinya ada di situ. Kita mempelajari materi pembelajaran secara mandiri, kemudian kita mengunggah karya konten pembelajaran. Di sini ada penugasan berupa membuat konten pembelajaran. Nah, seperti apa konten pembelajarannya ada di modul atau materi yang ada di situ, di level 3. Nanti ada lagi ujiannya, ujian sertifikasi level 3 secara daring, kemudian ada penilaian dari tugas, kemudian setelah selesai penilaian dan memenuhi syarat, maka dia akan lulus mendapatkan sertifikat level 3. Secara ilustrasi seperti ini, sama ada pendaftaran, kemudian mengunggah video pembelajaran, ikut ujian, dan mendapatkan sertifikat. Yang terakhir, ada yang namanya BIMTEK Tatap Muka level 4, berbagi TIK. Nah, ini akan dilaksanakan sekitar bulan Juli sampai September 2020. Ini adalah pemilihan dari tiap provinsi. Jadi kalau kita kembali dulu, maaf, di level 3 ini, biasanya di level 3 ini adalah pesertanya sudah dikumpulkan per provinsi. Ya, kalau tahun kemarin itu dipilih 30 orang. 30 orang peserta, saya belum tahu untuk level 3 tahun ini 2020 apakah sama atau tidak. Yang jelas kalau tahun kemarin seperti itu, dari level 2 dipilih 30 orang nilai tertinggi urutannya, dan mereka diundang mengikuti, ini bentuknya undangan, mengikuti level 3. Kumpulkan dan dipilih yang mendapat nilai tertinggi menjadi sudah diangkat menjadi duta rumah belajar tingkat provinsi. Sementara kami sisanya 29 orang, termasuk saya, menjadi sahabat rumah belajar. Jadi di level 4 ini, para duta rumah belajar provinsi sudah otomatis disebut sebagai duta rumah belajar tingkat provinsi, itu akan dikumpulkan ya mengikuti level 4. Ini bentuknya tatap muka. 30 peserta di setiap provinsinya, satu orang yang dipilih, kemudian mereka akan mendapat tugas inovasi pembelajaran dan berbagi pengetahuan. Saya ulangi, peserta BIMTEK Tatap Muka level 4 ini adalah yang terpilih dari tiap provinsi yang mengikuti level 4. Yang sebelumnya ada tatap muka dari 30 peserta di setiap provinsinya, ini yang tadi di level 3. Nah, kemudian mereka yang lulus mendapat sertifikat level 4, dan yang terbaik di level 4 akan dikukuhkan menjadi duta rumah belajar nasional. Nah, jadi itu level, sudah sampai level terakhir. Nah, ilustrasinya seperti ini. Ya, setelah mengikuti BIMTEK level 4 di provinsi, kemudian melakukan inovasi pembelajaran, lulus level 4 mendapat sertifikat, dan dia dikukuhkan menjadi duta rumah belajar tingkat nasional. Nah, ini kalau udah duta rumah belajar, ini ada hadiah yang diberikan buat mereka. Jadi tahapannya, ilustrasinya seperti itu, ada makin meningkat dari level 1, level 2, level 3, level 4 sampai menjadi duta rumah belajar. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan tentang tutorial pembelajaran berbasis TIK atau mengikuti. Ini saya harus buka aplikasi dulu. Bapak Ibu, nanti kalau mau mendaftar silakan buka website simpatik.belajar.kemdikbud.go.id. Bapak Ibu bisa masuk ke situ dan
em, bisa membuat akun. Kalau dari PC yang sekarang tidak bisa, Bu? Nggak ada itunya, apa namanya, menu start Aplikasinya? screen-nya nggak ada. Itu menjelang Bu Asti menjadikan Ibu presenter lagi, tadi sudah ada beberapa pertanyaan, Bu. Ini mau kita jawab Oke, dulu kita tanya atau dulu aja. kita tunggu nanti, Bu? Tanya jawab dulu aja. Sambil Boleh. menunggu, ya kita ini dulu, baru nanti kita lanjutkan tutorial rumah belajarnya ya, Bu ya. Boleh, silakan. Ini tadi ada dari Ibu Winarti Tatik. Bertanya bagaimana cara menentukan waktu ujiannya, apakah kita harus menghubungi penyelenggara untuk memberitahukan kesiapan kita untuk ujian, ya gimana Bu Ais? Oke, terima kasih. Bagaimana tentang waktu ujiannya? Ya, terima kasih Bu Winarti. Jadi begini, kalau misalnya kita sudah terdaftar di salah satu kelas, maka di kelas itu akan tertulis jadwal kegiatan kita, bahwa kita kegiatannya adalah bahwa kegiatan kita itu dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, dan di situ akan ditulis tanggal pelaksanaan, tanggal ujian. Biasanya tanggal ujian itu ada di dalam kelas, jadi kita harus masuk kelas dulu. Ya, jadi sambil menunggu host kita mempersiapkan presenter, maka tadi jawaban dari pertanyaan Ibu Winarni bahwa nanti akan ada waktu yang ditentukan oleh pihak penyelenggara dari pembatik itu sendiri. Nah, nanti waktunya disediakan 2 hari dan kita tinggal memilih mau hari pertama ujian atau hari kedua. Nah, jadi kita harus siap mau hari pertama atau hari kedua, jadi tidak tergantung pada kesiapan kita. Sudah terlihat ya layar saya ya? Itu sendiri. Iya, sudah Bu. Nah, ini tadi dari layar Bu Ais sudah keluar situs dari rumah belajarnya, aplikasi dari rumah belajarnya. Kita sambung presentasi dari Ibu Ais. Silakan Ibu Ais. Oke, terima kasih. Jadi sedikit dikoreksi, ini bukan rumah belajar, tapi ini simpatik belajar kemdikbud.go.id. Jadi ada berbeda, walaupun sama, artinya pelaksananya adalah kita untuk rumah belajar, tapi untuk gurunya ini ada di simpatikbelajar.kemdikbud.go.id. Kita masuk ke simpatik belajar kemdikbud.go.id. Kalau yang di sini saya belum masuk akun dulu. Tampilan pertama buat yang belum punya akun akan seperti ini. Nah, akan tampil seperti ini. Menunya ada beranda, ada pelatihan, ada pembatik, ada DRB. DRB itu Duta Rumah Belajar, ada tanya jawab. Nah, kita boleh saja tidak dulu masuk, kita lihat-lihat dulu ya. Di simpatikbelajar.kemdikbud.go.id ini tidak cuma tentang pembatik, tapi juga ada pelatihan-pelatihan lain ya. Sedikit jalan-jalan dulu ya, mohon maaf. Nah, ini pelatihan-pelatihan lainnya, ini ada yang sekarang sedang tersedia, memang banyaknya pembatik, tapi ada pelatihan-pelatihan lain ya. Nanti silahkan dibuka-buka, pelatihan terbaru bisa dilihat di sini. Nah, karena kita sedang membicarakan pembatik, kita langsung saja ke pembatik. Sebenarnya di pelatihan ini pun kita bisa menemukan pembatik. Nah, di sini pembatik ada penjelasannya. Ya, kita bisa lihat di paling bawah syarat ketentuan dan bagaimana cara mendaftarnya. Nah, ini kelihatan ya. BIMTEK daring level 1. Nah, kita bisa langsung masuk ke sini. Nah, sekarang sudah 25.272 orang yang mengikuti. Kita bisa daftar ke sini. Cuma karena
nanti kita belum login, kita harus login dulu. Tapi kita bisa lihat di sini gelombang 1 kuota sudah terpenuhi. Kalau kita lihat isinya di sini. Nah, ini ada 1.504 peserta dan ini sudah terlaksana kegiatannya 6 April sampai 12 April, berarti sudah selesai nih. Ya. Sudah selesai. Kita bisa lihat nih sampai gelombang yang sudah penuh itu sampai gelombang 13. Di bawahnya gelombang 14 masih kosong. Bukan masih kosong, masih ada kuota. Masih ada kuota untuk 1.395 peserta. Pelaksanaannya 14 April sampai 8 Mei. Gelombang 15 pun demikian. Jadi Bapak Ibu yang mau daftar sekarang langsung masuk, silahkan di gelombang 14, gelombang 15. Kalau misalnya penuh lagi, besok masih bisa ada gelombang lain. Sekitar 30 gelombang. Kalau kita lihat rekapnya kurang lebih seperti ini, yang daftar tiap provinsi, ya, ada dari Aceh, Bali, Banten, Bengkulu, semua provinsi ada di sini. Nah, saya nanti silahkan daftar, klik daftar di sini. Kalau sudah seperti saya tinggal masuk dengan akun saya. Kalau sudah masuk dan punya akun, maka menunya sudah lebih banyak, ya. Jadi daftarnya seperti tadi. Sementara kalau saya misalnya, karena saya sudah pernah ikut pembatik, saya coba daftar di level 1 saja misalnya. Nah, ini saya coba daftar di level 1 di gelombang yang kosong, gelombang 14. Misalnya saya daftar. Ini baru 623 isinya. Materinya di sini bisa kelihatan, materinya tentang pengenalan perangkat TIK dasar, internet untuk pembelajaran, internet sehat, bijak dan aman, dan aplikasi untuk pembelajaran. Ini sangat dasar memang, tapi karena saya sudah berada di kompetensi pembatik level 3, saya nggak bisa daftar lagi. Jadi pelatihan ini dihususkan untuk peserta yang belum memiliki sertifikat level 1. Ada kuota 2.000, jadi masih ada 1.300 lagi untuk mendaftar dari semua provinsi. Jadi Bapak Ibu kalau mau daftar silahkan langsung ke situ ya. Sekarang saya ingin memperlihatkan sertifikat di sini, karena saya sudah punya akun dan saya sudah ikut pelatihan. Kita punya sertifikat di sini, sertifikat saya. Nah, sertifikat ini yang level 1, level 2 dan level 3. Ya. Saya belum sampai ke level 4. Nah, ini bisa diunduh sertifikatnya. Kemudian nanti ada 2 halaman, halaman depan dan halaman belakang. Halaman belakangnya tertera materi dan tercantum 32 DP. Mic-nya mungkin harus dimatiin ya. Nah, bagaimana dengan DRB, Duta Rumah Belajar? Duta Rumah Belajar sama saja. Pada akhirnya mereka yang mengikuti pembatik, merekalah calon-calon Duta Rumah Belajar 2020. Kalau sudah menjadi Duta Rumah Belajar, kegiatannya itu sudah tatap muka. Kalau dari setiap provinsi, maka dari mereka akan dikumpulkan tahun kemarin di Jakarta, kalau nggak salah dikumpulkan di Jakarta dari semua provinsi. Level 3 kalau saya kemarin dikumpulkan juga selain online, tapi juga 5 hari kita berada di 5 hari kita BIMTEK. Saya nggak tahu kalau tahun ini ya. Jadi penjelasannya sama untuk Duta Rumah Belajar dengan pembatik. Nah, di sini ada pedoman untuk bisa lebih lebih jelas lagi. Silahkan download atau unduh pedoman pemilihan Duta Rumah Belajar 2020 di sini.
Ya, itu kalau kita ingin mempelajari lebih jauh tentang rumah tentang pembatik. Sekarang saya mau memperlihatkan tentang pelatihan saya sebagai gambaran ya. Pelatihan saya di level 1, nanti kalau sudah diterima, biasanya saya sudah daftar diterima atau tidak ya. Saya ulangi, misalnya masuk pembatik tadi ya, kita udah punya akun di sini, namanya sudah ada, kita sudah daftar di level 1 misalnya ya, sudah daftar di level 1, kemudian diterima misalnya di sini di level 4, gelombang 14 ya. Sayangnya saya tidak bisa mencontohkan bagaimana mendaftar di sini karena saya terkunci, sudah punya sertifikat level 3. Sepertinya di sini ada ya mendaftar. Nanti kalau ada sudah, apakah saya sudah masuk kelas atau tidak, Bapak Ibu bisa lihat di pelatihan dan masuk ke pelatihan saya. Pelatihan saya ini adalah pelatihan yang Bapak Ibu daftar selama ini. Ya, di sini saya sudah pernah ikutan seminar lokakarya. Ini ada di sini, diterima jadi peserta. Kemana? Kemarin lagi. Ya, diterima jadi peserta. Misalnya pembatik level 1. Saya pembatik level 1 ada di halaman 2 sebentar. Misalnya pembatik level 1 kita lihat. Saya juga pernah mendaftar tapi ditolak karena lokasinya saya di Jakarta, ini kegiatannya di Tangerang. Ya, kita banyak pelatihan di sini. Nah, ini pembatik level 1. Saya diterima sebagai peserta tahun 2019 yang kegiatannya bulan Maret sampai April. Ya. Di sini kita tinggal klik detail. Keganggu nih, sebentar. Nah, kita klik detail, akan terlihat seperti ini tampilannya kalau kita sudah diterima. Nah, ini ada modul-modul yang bisa diunduh, silakan diunduh. Kemudian, nah di sini ada tertulis post test akan dilakukan 1 Mei sampai 14 Mei. Ada jadwalnya seperti itu, silakan dipilih ya. Tapi karena sudah lewat waktunya, post test sudah tutup, kita tidak bisa masuk post test. Untuk level 1 seperti itu. Kalau level 2 bagaimana? Level 2 pelatihan saya yang tahun kemarin mungkin bisa jadi kurang lebih sama, bisa jadi ada pembeda. Jadi ini hanya sekedar gambaran saja. Nah, ini yang level 2 misalnya. Saya ada di kelas 4I, gelombang keberapa itu. Saya nggak tahu, yang jelas namanya seperti ini. Nah, kita bisa masuk detailnya sini level 2. Waktu itu kegiatannya sekitar bulan Juni sampai Juli, saya ikuti. Nah, ini ada tulisan masuk ke dalam kelas. Jadi disinilah Bapak Ibu belajar atau melakukan kegiatan pelatihan sampai dengan ujian. Nah, ini tampilan pelatihannya seperti ini, tampilan kelasnya. Ada pengantar, ada materi, ada tutorial dalam bentuk video. Ya, ada tutorial dalam bentuk video. Nah, ini materinya bisa di-download, bisa diunduh. Nah, terus ada penugasan, di sini ada penugasan, bisa dilihat juga. Kemudian nanti bagaimana dengan tugasnya? Tugasnya nanti masuk ke sini. Tugasnya diklik di sini. Kemudian kalau ada di sini tidak tersedia karena memang sudah tutup. Tapi kalau ada nanti bisa dilihat. Kemudian ada ujian. Kalau ujian, nah, kebetulan waktu itu saya dapat nilai 72. Ya, ujian sudah dikerjakan. Ujian level 2 itu hanya 30 menit. Ya, waktunya cuma 2 hari, 15 Juli, 16 Juli.
Nanti setelah selesai kita belum bisa lihat penilaian, menunggu waktu dan pengumuman. Nah, ini total akhir keterangan. Minimal lulusnya 70 untuk level 1. Ya. Nah, ini nilai di level 2 seperti ini. Ada tugas bobotnya 60%, ujian bobotnya 40%. Tugas dapat nilai waktu itu saya 71 sehingga nilai akhirnya 42, dan ujian akhir dapat nilai 72 sehingga nilai akhirnya 28, dan itulah yang menjadi nilai totalnya 71,4 dan memenuhi nilai minimum. Jadi level 2 seperti itu. Level 3 saya tidak bisa menjelaskan, tapi kurang lebih samalah. Ya, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang pembatik. Mudah-mudahan dengan mengikuti penjelasan ini, Bapak Ibu tertantang untuk mengikuti kegiatan pembatik, karena ini kegiatan sangat bagus, gratis dari pemerintah. Kita punya kesempatan untuk sampai menjadi duta rumah belajar. Teman-teman yang menjadi duta rumah belajar tingkat provinsi maupun nasional, sekarang mereka banyak bekerja sama dengan dinas pendidikan, terutama dengan Pusdatin yang dulu namanya Pustekom ini, dan mereka berkolaborasi. Tidak lupa juga menyertakan kami sahabat-sahabat rumah belajar 30 orang setiap provinsi, hasil dari pembatik level 3. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada yang mau ditanyakan disilakan, sementara saya kembalikan dulu kepada Ibu Is. Silakan, Bu. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Is yang sudah menyampaikan dan memaparkan manfaat dari pembatik, yang ternyata pembatik ini sangat banyak manfaatnya. Dan dari materi yang sudah disampaikan Ibu Is tadi, ternyata banyak sekali partisipasi sahabat guru semua dalam bertanya. Nah, kita lihat di sini di chat sudah banyak sekali pertanyaan ini, Bu. Tunggu ya, Bu ya. Saya harus naik ke atas lagi ini untuk mencari pertanyaan saking banyaknya pertanyaan dari rekan-rekan guru semuanya. Nah, tadi pertanyaan dari Ibu Winarni sudah kita jawab ya, Ibu Winarni. Sebelum kita peroleh soal dari atas, saya akan baca soal dari atas ya. Nah, sebelumnya kita ucapkan terima kasih kepada Bapak instruktur kita, Bapak Waho, yang sudah bergabung sejak tadi. Terima kasih Bapak Waho. Selamat datang Bapak Waho. Ada pertanyaan yang kedua, karena pertanyaan kedua ya Bu ya, tadi pertanyaan pertama sudah. Nah, pertanyaan kedua dari Ibu Puji Fitrianti. Ibu, saat ujian apa bisa buka buku? Bagaimana Ibu Ai? Oke, untuk ujian karena kita mengerjakannya di rumah, bisa sambil tidur, bisa sambil di mobil, bisa sambil bekerja, itu bisa saja buka buku. Ya, itu open book. Tapi waktunya sangat terbatas. Jadi silakan, kalau kita tidak baca, untuk buka buku saja akan menghabiskan waktu. Tapi kalau kita sudah baca, kita sudah tahu, sudah paham, untuk meyakinkan lagi kita buka dengan mudah, kita bisa membuka, itu tidak masalah. Boleh, Bu? Ya, begitu ya tadi Ibu Puji. Boleh ujiannya, boleh lihat buku, boleh sambil santai, sambil tiduran, sambil nonton TV. Yang penting mengingat waktu yang sudah diberikan oleh dari pembatik tadi. Nah, pertanyaan ketiga Ibu dari Ibu Nurlutfiatul. Nah, pelatihannya untuk semua jenjang pendidikan ya Bu? Atau untuk pendidikan TK bisa ikutkah? Bagaimana Ibu Ais? Oke, terima kasih Ibu Nur. Terima kasih Ibu Nur untuk pelatihan ini. Tadi sudah disebutkan syaratnya adalah semua jenjang boleh,
Ya, di sini sudah disebutkan kita buka dulu pembatiknya. Tuh bisa dulu. Nah, ini dikasih lihat. Kompren. Nah, syaratnya di sini semua guru bisa, mau PNS, mau guru tetap yayasan, mau guru honorer di pemerintahan ataupun di swasta, minimal mengajar satu bidang studi atau guru mata pelajaran itu bisa. Jadi guru TK, guru PAUD, guru SD, SMP, SMA, madrasah, sanawiyah, aliyah, ibtidaiyah, asal dia adalah guru dan mengajar minimal satu bidang studi atau guru mata pelajaran atau guru kelas itu bisa. Waktu saya di Pembatik 3 itu saya punya teman guru TK, ya guru TK swasta. Alhamdulillah bisa. Silakan. Ya, jadi silakan ya Ibu Nur Lutfiatul. Sepertinya Ibu Nur Lutfiatul ini adalah guru TK. Jadi makanya bertanya apakah guru TK juga bisa ikut. Jadi Ibu Nur silakan mencoba mendaftar di Simpatik Belajar Kemdikbud. Ya, selanjutnya ya Bu, pertanyaan kelima. Ya. Halo, selamat. Sebelum kita masuk, iya, halo, selamat malam. Halo, Bapak, dengan siapa saya berbicara? Oke, terputus. Kita lanjut dengan pertanyaan yang ada di chat tadi ya Bu. Ya, Pertanyaan nomor 5. Apakah peserta pembatik mengikuti sesuai di daerah masing-masing penyelenggara? Ya. Baik, Dari untuk Siti. peserta pembatik, tadi seperti saya jelaskan di awal bahwa kegiatannya ini kan daring, jadi semuanya di tempat masing-masing. Terdaftarnya berdasarkan gelombang. Untuk pembatik 1 ini level 1 sampai tanggal 15 April ini sudah ada 13 gelombang sedang terlaksana di yang orang-orangnya semua daerah. Tadi sudah disebutkan di sini ada dari macam-macam tempat ya. Nah, tapi nanti karena ini daring, nanti ketika sudah level tatap muka level 3 atau level 4 itu dikumpulkan. Saya belum tahu untuk level 3 sekarang ini tetap daring atau campuran daring dan tatap muka. Kalau saya waktu tahun kemarin itu daring dan tatap muka. Materinya ada di dalam kelas ini di Simpatik, tapi kemudian kita ada kegiatan BIMTEK tatap muka, latihan langsung. Dan itu selama 5 hari kita ada di hotel sambil membuat video pembelajaran begitu. Kalau untuk level 3 atau tambahan Bu, maaf lupa, untuk level 3-nya Iya. waktu tahun kemarin ya. Lanjut. Kalau tahun kemarin level 3 itu sudah per tingkat provinsi. Jadi satu provinsi dikumpulkan. Untuk Jakarta 30 peserta yang masuk level 3 dikumpulkan dan ikut kegiatan. Di tempat lain juga sama, di daerah lain, di provinsi lain sama. Mereka 30 orang dikumpulkan untuk kegiatan pembatik level 3. Nanti peserta terbaik dipilih 1 orang dari tiap provinsi. Mereka itulah duta-duta rumah belajar. Mereka yang tampil di sini, mereka adalah duta-duta rumah belajar provinsi. Ya, ini mereka adalah duta-duta rumah belajar provinsi dan mereka kemudian ikut pembatik level 4 dikumpulkan. Itu sudah tingkat nasional. Jadi dari 4 provinsi, dari semua provinsi dikumpulkan mengikuti pembatik level 4. Demikian Bu. Ada Bu, suara saya? Siti, jadi dari daring ada Bu, ada. Jadi karena ini daring, maka dari mana saja kita bisa ikut. Ya. Untuk level
Level 1, level 2, level 3 itu masih daring, dan kemudian nanti di level 4 baru dikumpulkan di satu daerah. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu dari Bapak Wahyu. Untuk materi di mana kita bisa unduh? Ya, materi untuk bisa unduh. Bagaimana, Bu? Baik, terima kasih. Untuk materi bisa kita unduh. Sebagaimana tadi saya jelaskan, Bapak harus masuk dulu jadi peserta. Bapak harus masuk dulu jadi peserta. Ini kan pembatik, daftar, diterima di mana. Kalau sudah diterima, Bapak nanti bisa masuk ke pelatihan saya. Buka pelatihan, nanti pilih pelatihan saya. Di pelatihan saya, Bapak akan melihat, oh Bapak masuk kelas ini. Nanti Bapak lihat di situ, seperti ini misalnya, ya. Saya coba buka pelatihan saya yang level 2. Yang di depan ini level 2, nggak kelihatan. Saya harus buka halaman selanjutnya. Jadi kalau kita sudah diterima, kita akan masuk ke pelatihan saya. Dan kemudian bisa dilihat kelasnya di sini. Nah, ini level 1 misalnya. Ini kalau belum daftar tidak akan bisa melihat ini. Harus daftar dulu. Kalau sudah daftar, nanti pilih menu pelatihan, klik pelatihanku, maka akan ketemu ini. Inilah kelas kita bahwa Bapak diterima sebagai peserta. Nanti Bapak klik detail di sini. Nah, itu sudah masuk ke kelas Bapak. Kelas Bapak bisa dilihat. Nah, di paling bawah ini ada materinya. Saya tidak tahu, tadi saya baca sepertinya materinya ada sedikit berbeda tahun kemarin dengan tahun ini. Jadi materi ini adalah materi tahun kemarin milik saya. Nah, bisa download dari sini, bisa juga dari sini. Jadi harus masuk kelas dulu, Pak. Itu saja, Bu. Ya, halo, Bu. terima kasih Bu Is. Ya. Halo Bu. Ya, halo. Nyambung Ya, pertanyaan dengan yang Bapak saya siapa? tadi itu, Pak Wahyu. Iya, ini Pak Wahyu, silakan Pak Wahyu. Iya. Soalnya kan saya udah daftar, udah diterima peserta itu, tapi saya cari modulnya itu belum ketemu. Bapak level berapa, Pak? Apa nanti? Ya level 1. Gelombang, maaf. Gelombang berapa, Pak? Gelombang 3, memang 3. Belum tanggal 17 kalau nggak salah. Ya. Belum mulai ya? Gelombang 3 tanggal 17 mulainya. Belum mulai. Makanya saya tanya, modul itu nanti diberikan setelah kelas, setelah mulai atau sekarang bisa kita download? Ya terima kasih Pak. Jadi kebetulan kan karena saya tidak bisa lagi mendaftar di level 1, jadi saya juga nggak bisa lihat. Tapi kalau begini, tadi Bapak kalau misalnya sudah diterima di level 3, di gelombang 3, Bapak bisa klik di sini lihat, ya, Bapak bisa klik di sini lihat. Di sini kan belum ada, harusnya sudah ada ininya materinya, ya. Nah, ini ujian dilakukan selama 2 hari setelah proses pembelajaran daring selesai. Ini materinya adalah ini. Kalau Bapak sudah diterima, Bapak harusnya bisa buka, bisa download materinya. Kalau belum, mungkin karena memang ini kan belum waktunya ya Pak ya. Ini kan 17 April. Jadi aplikasinya belum dibuka untuk materi. Bapak baru bisa buka setelah tanggal 17 April. Begitu Pak Wahyu. Ya, bagaimana Pak Wahyu? Ada Pak. pertanyaan Terima lagi? kasih Bu. Saya tunggu sampai tanggal 17. Nanti kalau memang sampai tanggal 17 nggak ada, nanti saya konfirmasi ke Ibu. Boleh. Kita tanya saya Pak, Ya. nanti saya Boleh nanti Pak. bisa akan saya tanyakan kepada teman-teman sahabat duta rumah belajar yang lain. Karena kita tersambung dengan pihak Pusdatin langsung. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Iya, sama-sama Pak Wahyu Wisnu. Nah, Ibu, pertanyaan selanjutnya Ya, silakan. dari Ibu Yuliana. Mohon izin bertanya, apabila sudah saatnya ujian tetapi kita belum menyelesaikan tugas, bagaimana kira-kira solusinya Bu? Terima kasih.
Bagaimana Bu Iis? Ya. Biasanya pemberian tugas itu di waktunya lama ya. Level 2 itu coba kita lihat di Pembatik 2020 level 2. Kalau penugasan itu kan level 2 ya, level 1 belum ada penugasan. Level 1 itu hanya membaca, memahami tok, selesai. Jadi rasanya nggak mungkin nggak menyelesaikan, kecuali kalau kita memang menyelesaikan membaca. Ya, materinya itu lumayan memang. Mohon maaf Bu, sebentar saya potong dulu Bu. Ya. Sebentar Bu, saya potong dulu. Untuk Bapak Ibu peserta pada malam hari ini, jika belum ingin bertanya, mohon mic-nya dimatikan Pak Bu, agar tidak noise di sini. Ya, terima kasih Bu Iis, silakan dilanjutkan Bu. Ya, terima kasih. Jadi kalau level 1 itu kan hanya membaca, hanya literasi. Literasi ini tugas kita hanya membaca, tidak lebih. Maka sepertinya tidak mungkin kalau kita tidak menyelesaikan. Kalau saya lihat misalnya kegiatannya adalah level 1 13 sampai 22 April itu sekitar 9 hari ya. 15 ke 24 itu sekitar 9 hari. Bapak Ibu silahkan membaca selama 9 hari dari modul-modul yang disediakan. Dan siapkan waktu benar-benar untuk bisa mengikuti ujian. Karena ini kan mesin. Jadi kalau halo Boy. Ya. Dua hari itu silakan waktunya dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai kebiasaan kita menunda-nunda ujiannya nanti aja hari terakhir, jam-jam terakhir. Kalau mati listrik bagaimana? Kalau tidak ada sinyal bagaimana? Kalau tidak ada kuota bagaimana? Itu juga harus diperhatikan. Jadi sebaiknya dipersiapkan diri ujiannya di awal-awal begitu, dan sudah membaca, itu yang penting. Itu untuk level 1 level 1. Untuk level 2 baru ada penugasan. Nah, penugasan ini ya memang kita harus mengelola waktu dengan baik, karena di situ ada pembuatan video. Nah, ketika membuat video kita menunda-nunda lagi, sementara waktu ini kan sistem mesin yang berjalan, 1 detik saja tertinggal sudah tidak bisa diterima. Ini bukan manusia. Kalau manusia mungkin masih ada toleransinya, ya deh kasihan dikasih waktu 1 menit ya ditungguin. Tapi kalau ini kan mesin, jadi jangan berharap mendapatkan keringanan atau toleransi begitu. Jadi kita yang harus mengelola diri dengan baik, mengelola waktu dengan baik. Itu Bu, terima kasih. Ya, itu tadi jawaban dari Ibu Iis untuk pertanyaan dari Ibu Yuliana. Jadi memang tidak ada solusi apabila kita belum menyelesaikan solusi salah satunya, yaitu kita harus menyelesaikan tugas yang diberikan sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Nah, pertanyaan selanjutnya untuk Ibu Iis, materinya bagus. Terima kasih Bu Retno. Adakah konsekuensi peserta diklat untuk mengimbaskan kepada sekolah lain atau guru lain? Bagaimana Ibu Iis? Iya, terima kasih. Untuk mengimbas ke sekolah lain itu nanti ada tugas dari Duta Rumah Belajar. Para duta rumah belajar inilah mereka yang mendapat tugas untuk mengimbaskan ke sekolah-sekolah lain, bahkan ke instansi-instansi, misalnya dengan Sudin, dengan distrik, dan sebagainya. Meskipun demikian, untuk saya tidak termasuk duta rumah belajar, saya sahabat rumah belajar. Kami yang sampai sahabat rumah belajar pun sering juga dilibatkan. Kalau di Jakarta misalnya kami dilibatkan untuk mengisi acara-acara radio Disdik untuk presentasi sosialisasi pemanfaatan rumah belajar. Ketika di level 3 pun kita ada tugas sosialisasi ke 10 sekolah
untuk rumah belajar. Mungkin kalau ada kesempatan saya bisa kasih lihat dokumen-dokumennya. Itu Bu, silakan. Ya, itu tadi dari Ibu Is untuk pertanyaan dari Ibu Retno. Jadi nanti memang kita bisa sharing dengan guru-guru yang ada di satu sekolah kita atau nanti dengan sekolah lain sebagai tugas dari Duta Rumah Belajar ataupun bisa dari sahabat rumah belajar. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, materi kapan di-share? Apa sesuai jadwal? Karena saya lihat belum ada materi untuk level 1 gelombang 5. Ini pertanyaan dari Ibu Endang Partini. Pertanyaannya sama ya Bu ya dengan pertanyaan Pak Wahyu tadi. Betul. Ya sama. Jadi tadi kan Pak Wahyu saja yang tanggal 17 mulainya materinya belum di-share. Jadi belum bisa dibuka. Apalagi ini gelombang 5 ya Bu ya. Gelombang 5. Ya sabar sajalah Bu. Kalau mau nanyanya kalau gelombang 1, tapi siapa yang ikutan gelombang 1? Ya silakan. Boleh mungkin nanti ada yang mengikuti pembatik gelombang 1 bisa ditanya-tanya kira-kira materinya itu kapan keluarnya. Ya, materi kapan? Selanjutnya Bu, ada pertanyaan dari Bapak instruktur kita. Oke. Waduh, ditanya sama Pak Wahyu nih. Iya Bu, kita lanjut pertanyaan selanjutnya dari Pak Wahyu. Pembatik untuk pelaksanaan sekarang apakah offline atau online Bu? Katanya Pak ini Bu. Apakah online atau offline untuk kegiatan pembatik sekarang? Kegiatan pembatik level 1 itu memang dari Ibu Is? Ya, halo, kedengeran? Kedengeran nggak? Iya Bu, dengar Bu, silakan. Oke. Untuk pembatik level 1, untuk pembatik level 1 memang ini kan kegiatannya daring ya. Kegiatannya daring, tapi dalam pelaksanaannya kita belajar mandiri karena ini kan literasi. Ya, di sini kan sudah disebutkan mengikuti kelas BIMTEK daring. Tapi kegiatannya adalah mandiri. Kita tugasnya adalah mengunduh modul dan mempelajari materi pembelajaran secara mandiri. Jadi kalau mandiri bisa dibilang offline ya untuk belajarnya. Tapi mengunduhnya kita daring. Hanya kemudian nanti ujiannya kita daring. Ujiannya kita harus masuk ke kelas, soalnya ada di situ. Dan baru terbuka pada waktu 2 hari tadi. Kalau kita sudah buka waktu berjalan, saya nggak tahu nih kalau 40 atau 60 menit gitu ya untuk level 1, lupa saya. Waktu berjalan, begitu kita buka waktu berjalan 60 menit dan setelah itu tutup. Kita tidak bisa lagi ikut ujian. Jadi kita harus mempersiapkan diri untuk ujian. Kalau nggak baca pun terserah, boleh aja. Bapak Ibu tidak baca, pokoknya ikut ujian bisa saja. Cuma dijaminkah kita bisa menjawab pertanyaan yang ada di situ? Karena semua pertanyaan dari modul yang sudah dibagikan. Itu Bu. Halo, selamat malam. Itu tadi. Ya, selamat malam. Dengan malam, Bapak Bu. siapa? Iya. Selamat malam Bapak. Dengan Bapak Sukardi Bu, dengan Bapak Sukardi. Oh ya, Bapak Sukardi. Sudah kedengaran suara kita Bapak Sukardi? Sudah jelas sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan Pak Sukardi ingin bertanya. Iya. Ya, saya ingin bertanya dengan Bu Uis ya. Ya Pak. Mohon maaf nih saya agak terlambat masuknya, jadi tidak bisa menyimak secara mendetil ya apa yang tadi disampaikan oleh Bu Uis gitu kan. Pertanyaannya sesimpel Bu, kalau misalkan itu kan di setiap level itu kan ada ujiannya gitu ya. Nah, kalau misalkan di level 1 untuk ujian sertifikasinya secara daring itu kita tidak lulus, apakah kita mentok hanya sampai di situ, artinya tidak bisa meneruskan ke level 2 atau bagaimana Bu? Iya. Dan biasanya bentuk soalnya itu apakah esai, pilihan ganda atau bagaimana Bu? Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih Bapak Sukardi. Silakan Ibu Is. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Pak Sukardi. Saya mau ngingetin dulu nih Bu Is dengan Bu Asti, absennya udah jalan kan ya? Absen. Sudah Bu. Oke. Sudah. Jadi
Untuk ujian, memang seingat saya ujian itu bentuknya pilihan ganda. Ya, yang saya jelaskan ini adalah sistem gugur ya. Sistem gugur ini yang sudah disebutkan di sini, pembatik level 1, level 2, level 3, level 4, ini sistem gugur sampai terpilih duta rumah belajar ini hanya terpilih satu orang duta rumah belajar tingkat nasional. Kalau di bawah ini level 1 sudah yang terdaftar sudah 25.500 orang, maka nanti dari 25.500 orang yang masuk ke level 2 sebagiannya, entah sebagian besar entah sebagian kecil tergantung nilai yang terkumpul. Jadi yang calon-calon duta rumah belajar ini adalah yang sekarang terdaftar ini 25.500 orang ini. Ya, jadi kalau tidak lulus di level 1, dia tidak bisa lanjut ke level 2. Tidak bisa daftar di level 2. Kemudian begitu ikut level 2 tidak lulus di level 2, tidak bisa lagi lanjut di level 3 dan seterusnya. Apakah mentok sampai situ? Tidak, Pak. Bapak bisa ikut lagi tahun depan. Ini seperti yang kita lihat di bawah yang masuk level 2 di bawah ini, yang daftar level 2 ini. Jadi yang ini level 2 yang di sini 1.225 orang sudah terdaftar, itu adalah peserta pembatik tahun 2019 yang tidak lulus atau tidak mendapat sertifikat di level 2. Nah, jadi teman-teman yang tahun 2019 pernah ikut pembatik bisa ikut pembatik dan sudah mendapat sertifikat level 1 bisa lanjut level 2 tahun ini. Nah, jadi teman-teman yang tahun ini tidak bisa lanjut ke level 2 tahun 2020, insya Allah bisa ikutan batik level 2 tahun depan. Begitu kurang lebih, terima kasih. Terima kasih Bu Eis. Tadi Bapak Sukardi bagaimana Pak? Miau. Ya, terima kasih banyak atas penjelasannya, cukup jelas Bu. Ya, terima kasih Bapak. Jadi Terima kasih. yang level 1 ini berarti sudah daftar ya Pak ya? Oh, saya belum daftar Bu. Oh, ayo Pak, silakan daftar Pak agar menjadi duta rumah belajar. Level 1 juga lumayan, sertifikat 32 JP, nggak perlu pergi kemana-mana. Lumayan Pak, 32. Itu Jadi silakan apa daftar namanya, Pak. Kalau saya tadi lihat di di PowerPoint-nya itu, di PowerPoint di webnya itu kayaknya udah tutup apa belum ya Bu ya? Belum Pak. Untuk pendaftarannya. Untuk pendaftaran, Bapak. Berarti Sekali lagi, jadi Bapak, simpatik ini bukan cuman untuk kegiatan pembatik, banyak pelatihan lain. Bapak silahkan masuk membuat akun. Tapi yang sekarang memang sedang banyak kegiatan pembatik 2020 sudah dibuka. Bapak silakan daftar. Memang ini pendaftaran sampai masih terbuka sampai bulan Juli. Saya belum tahu nih pendaftarannya sampai bulan apa, tapi kegiatannya sampai bulan Juli. Menurut informasi dari teman-teman Duta Rumah Belajar itu ada 30 gelombang dibuka. Ada 30 gelombang. Satu gelombangnya sekitar 1.500 orang sampai 2.000 orang. Jadi kalau Bapak daftar gelombang 1 seperti ini, Bapak udah nggak terima. Kuota sudah terpenuhi, kegiatan sudah berjalan 13 April sampai 22 April. Bapak nggak bisa daftar di sini, tapi Bapak masih bisa daftar di gelombang berikut. Ini kebetulan sampai tanggal 15 ini sudah penuh sampai 13 gelombang. Ya, gelombang 13 sudah penuh. Jadi Bapak silakan daftar di gelombang 14. Kalau malam ini Bapak mau daftar, silakan Bapak daftar di gelombang 14 atau gelombang 16.
Kalau ini masih penuh juga, besok Siap, Bapak siap. tutup lagi, Bapak tutup lagi, insya Allah dibuka gelombang selanjutnya. Sampai 30 gelombang insya Allah. Ya. Demikian. Oh gitu. Baik, terima kasih Bu Wis atas Sama-sama informasinya Bapak. ya. Semangat ya Pak. Nah. Ya, Terima kasih banyak. Bapak Sukardi. Iya, sama-sama Pak. Nah, kita lanjut mengingat waktu kita sudah hampir pukul 9, kita lanjut saja pertanyaan selanjutnya. Apakah kewajiban yang harus dilakukan jika terpilih menjadi sahabat rumah belajar ataupun duta rumah belajar? Ini pertanyaan dari Ibu Retno, Bu. Oke. Terima kasih Ibu Retno. Ya, bagaimana Bu? Mm-mm. Kewajiban sebagai duta. Kewajiban sebagai duta. Kalau duta rumah belajar nanti terikat dengan berbagai kegiatan, utamanya adalah kegiatan mensosialisasikan rumah belajar, pemanfaatan rumah belajar. Nanti kalau mungkin Bapak Ibu sudah buka rumah belajar, nah mereka ini, nah ini salah satu duta rumah belajar, coba saya klik aja ya. Duta rumah belajar ini punya tugas sosialisasi dan di seluruh Indonesia. tidak cuma sosialisasi tentang simpatik, pembatik, juga sosialisasi tentang rumah belajar. Selain sosialisasi rumah belajar, juga membuat konten-konten pembelajaran untuk rumah belajar. Kemudian juga mengadakan kegiatan-kegiatan online maupun offline. Ya teman-teman saya di Jakarta, pembatik ini sudah menghasilkan tiga angkatan duta rumah belajar sejak 2017, 2018, dan 2019. Jadi untuk Jakarta sudah ada 3 duta rumah belajar, begitupun provinsi lain. Duta rumah belajar tingkat nasional pun sudah terpilih 3 orang. Dan mereka semua berkolaborasi untuk mensosialisasikan rumah belajar ini. Jadi kegiatannya banyak sekali. Bagaimana dengan sahabat rumah belajar? Sahabat rumah belajar kami, saya di Jakarta dengan teman-teman sahabat rumah belajar itu juga sering diundang oleh Disdik, oleh dinas untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi rumah belajar, mengisi kegiatan-kegiatan on air maupun off air. Seperti itu. Ya, jadi seperti itu ya Bu, pertanyaannya tadi dari Ibu Retno ya, kalau nggak salah. Nah, ini Ibu Ais dapat salam dari Ibu Leli Novia. Oh iya, salam balik Ibu Semangat, Miss Novi, terima kasih. Ibu Leli. Miss Novi ini yang menggabungkan kami bertiga menjadi satu tim, Bapak Iya. Ibu. Jadi luar biasa Bu Novi sehingga kami bisa menjadi satu tim di sini. Iya. Putra Kalimantan, Jakarta. Ini ada dari Pak Wah. Riau, Kalimantan, Jakarta jadi satu. Ini ada diterangkan oleh Bu Ais, Pak Wahyu di pelatihan saya. Terus detail yang paling bawah ada materi. Oh, ini yang dari pertanyaan Pak Wahyu tadi. Nih, Pak Wahyu juga mengatakan bahwa materi memang belum ada. Oke. Nur, modul bisa diunduh ketika pelatihan dimulai atau sebelum pelatihan sudah bisa diunduh Bun, katanya. Ini pertanyaannya tadi sudah kita jawab ya Bu ya. Dalam modul ada kuis di setiap kegiatan belajar, apakah itu harus dikerjakan atau hanya buat latihan pribadi? Dari Ibu Winarni Tati. Oke. Silakan Ibu Ais. Terima kasih Ibu Winarni. Dalam itu ada kuis, ada latihan. Itu untuk latihan aja Bu. Karena nilai untuk level 1 itu hanya dari ujian. Tidak ada nilai kuis. Insya Allah dari latihan itu adalah yang keluar jadi pertanyaan untuk ujian. Demikian Bu. Oh, ini ada pertanyaan demikian. Ya, ini ada pertanyaan dari Pak Waho Bu. Ujian pilihan ganda atau esai Bu? Pilihan ganda insya Allah. Nilai itunya pilihan ganda. Pilihan ganda. Selanjutnya, bagaimana teknis ujian
bagaimana teknis ujian untuk level 1 Bu dari Bapak Gigunarso? Ya, untuk teknisnya tadi seperti disebutkan, ujiannya pilihan ganda. Ya, kita cukup membaca, terus kita memilih jawaban yang kita anggap tepat, sampai terakhir kita klik selesai sudah. Waktunya sudah. Ya, begitu ya Bapak Gigunarso. Waktunya Ibu, saya lupa untuk level 1 ini 45 menit atau 60 menit, saya lupa. Kayaknya 60 menit deh. Nanti di situ dikasih tahu kok berapa menitnya. Masih bisa buka. Jadi ada waktunya ya Bu ya, waktunya. Bisa buka catatan lagi berarti ya Bu ya? Ya, bisa. Oke, kita lanjut ya Bu ya. Oh, ini Bu Winarti tadi ini sudah, apakah ujian kita harus memberitahu penyelenggara atau menentukan waktu penyelenggaranya? Ini tadi kita sudah jawab ya Bu, Ya. Bahwa penyelenggara yang nanti akan menentukan waktu ujiannya kapan, kita tinggal pilih hari pertama, kedua atau ketiga. Nah, tunggu. Yang ini kita pertanyaan terakhir ya Bu, mengingat sudah 1 menit lagi sudah pukul 9. Ya. Nah, untuk menentukan waktu ujiannya bagaimana? Oh, sudah juga ya Bu ya. Ada lagi jumlah berapa ya Bu soal ujiannya dari dari Bapak Waho lagi Bu? Soal ujian ada berapa Bu? Lupa saya. Saya lupa berapa, tapi normal lah 50 atau 60 gitu. Saya lupa. Maaf Pak, saya lupa. Udah 1 tahun. Tapi objektif semua ya Bu ya? Insya Allah objektif. Tinggal pilih aja. Sambil merem boleh. Oke. Cuma nanti nilainya jangan sampai kurang. Jadi Pak Waho sepertinya juga daftar nih Bu. Ya, mudah-mudahan jadi duta rumah belajar. Makanya ingin bertanya. Duta Rumah Belajar 2020 nih, the next Duta Rumah Belajar. Yes. Dukung. Gimana bisa menemukan soal ujian Bu dari Bu Winarni lagi? Bu Winarni ini semangat sekali. Iya, alhamdulillah. Ujian itu adanya di dalam kelas. Soal ujian di mana kita temukan Bu? Iya, jadi baru bisa dibuka kalau jadi kita harus masuk ke kelas dulu ke ya kelas Bu ya. dulu. Kalau udah masuk kelas nanti di situ ada materi, ada ujian. Ya kalau saya sekarang karena saya Ini ternyata Bu. Karena saya udah, Lanjut. iya karena saya udah selesai ujian, jadi saya udah nggak bisa buka lagi. Di sini kan tertulisnya tertutup nih. Saya coba buka lagi ya. Saya misalnya di level 2 deh, level 2 yang kelihatan nih. Yang level 2. Nah ini. Jadi sekali lagi Ibu Bapak silakan kalau udah daftar masuk ke pelatihan saya. Di sini menu pelatihan, terus pelatihan saya, nanti akan ada kelas Bapak Ibu. Misalnya seperti saya ini diterima sebagai peserta. Kalau sudah diterima sebagai peserta, tinggal klik detail di sini. Nah, itu tanda Bapak Ibu sudah masuk kelas. Nah, seperti ini. Ya, nah ini masuk kelas di sini ada. Ujian bisa langsung didapat di situ ya Bu ya? Iya. Jadi kalau belum disiapkan, belum disediakan, ya memang kita nggak bisa buka. Tapi kalau kita buka ini, maka kita akan masuk kelas, bisa masuk kelas, maka akan terbuka di sana materi. Sekali lagi yang pertama adalah materi. Di sini nih materi dijelaskan, bahkan ada tutorialnya, videonya bisa dibuka. Lihat di sini juga bisa. Ada tugas, di sini ada penugasan. Nah, kalau tugas kita buka di sini tugas, klik tugas, maka bisa kita lihat. Ya, di sini tugas juga kita buka, nah baru kelihatan di sini. Tugasnya apa? Nah, ini ada tugasnya, buatlah media berupa video. Ini ada tugasnya di sini di level 2.
Kita baru bisa buka kalau kita sudah masuk kelas. Kalau kita nggak masuk kelas, kita nggak akan bisa buka. Ini salah satu penjelasan tahun kemarin. Saya belum tahu, sepertinya agak berbeda nanti penugasannya. Walaupun sama-sama bikin video, tapi tugasnya tadi apa sih kalau nggak salah sosialisasi. Temanya mungkin berbeda ya Bu temanya ya? berbeda. Nah di sini disebutkan formatnya harus berupa MP4, kemudian durasinya 3-7 menit, ada kata sapaan dengan menyebutkan sahabat rumah belajar dan sebagainya. Ini ada petunjuk-petunjuknya. Jadi harus dibuka Bapak Ibu tugasnya seperti itu, dan kemudian nanti nulis mengupload tugasnya di sini. Ada tempat untuk upload tugas. Biasanya ada di bawah nih. Nah ini nih jawaban Anda di sini. Saya udah nggak bisa klik lagi, ini udah terkunci. Nah tugas ini nanti akan dimasukkan di sini. Begitu juga ujian. Kalau ujian nih, misalnya saya klik nih ujian akhir. Ujian akhir misalnya di sini. Nah ini ujian sudah dikerjakan, jadi saya nggak bisa buka lagi. Kalau misalnya belum dikerjakan, masih terbuka ada ujiannya, kita bisa klik dan langsung keluar pertanyaan dan langsung kita jawab saat itu juga. Karena setelah waktu tertentu 45 atau 60 menit dia akan tutup. Kita tidak bisa melanjutkan. Jadi kita harus menyelesaikan dalam waktu yang sudah ditentukan. Nah ini bisa dibuka kapan aja, 24 jam, 2 kali 24 jam. Jadi kalau di 2 kali 24 jam silahkan siapkan waktu 60 menit dengan baik untuk bisa menjawab soal, jangan nyambi supaya dapat nilai yang bagus begitu. Oke, terima kasih Bu Eis. Ini ada pertanyaan dari Ibu Devianti. Media pembelajarannya menggunakan apa Bu? Webex atau apa ya? Bagaimana Bu? Media pembelajaran. Media pembelajarannya. Oke, jadi kan sebagaimana tadi disebutkan di awal, Ibu Devi, ini teman saya ya Bu Devi. Bu Devi, jadi kegiatannya ini kan lebih kepada belajar mandiri. Ya, sebenarnya belajar mandiri. Saya buka dulu ke level 1 deh. Level 2-nya nih. Sebentar. Karena ujian mandiri level 1 pun sama, isinya mirip-mirip seperti ini. Nanti di sini ada materi, ini materi-materinya yang bisa kita download, ya bisa kita unduh. Terus ini materi level 2 ya, yang tahun kemarin. Saya nggak tahu level sama apa tidak untuk yang sekarang. Tapi kurang lebih gambarannya seperti ini. Materinya ada di sini, bisa kita baca. Kita bisa lihat penugasan, materinya, kita bisa lihat videonya seperti ini, ya. Penjelasannya seperti ini. Kemudian kita bisa klik download atau unduh modul-modul yang ada di sini. Dan disediakan juga sih penjelasan menggunakan kalau tahun kemarin belum ramai dengan yang namanya Vicon, apakah itu dengan Webex, dengan Zoom, atau yang sekarang kita pakai free call conference. Tahun kemarin belum ada. Tahun kemarin itu ada kesempatan dijelaskan dengan menggunakan siaran langsung di Facebook. Ada juga menjelaskan lewat YouTube. Bapak Ibu bisa cari, ada di situ insya Allah. Nanti di kelas itu biasanya dihubungi. Maaf sebentar, waktu tahun kemarin itu Ya, Bu. kita ada dikumpulkan dalam grup Telegram. Tahun kemarin gitu kita dikumpulkan dalam grup Telegram. Tapi kadang-kadang grup Telegram ini ya ada yang mengikuti, ada yang tidak. Tidak wajib sebenarnya, tapi segala informasi aktual ada di situ, masuk dalam grup Telegram. Kemudian kalau kita tidak mengikuti juga bisa-bisa saja, yang penting kita baca semua modul dari awal sampai akhir, selesai. Begitu ujian, kita ikut ujian dan menjawab, itu juga bisa.
Untuk Ini ada Jakarta, lagi dari Pak Waho, Bu. sebentar, Sambungannya. bentar untuk Bu Devi. Untuk Jakarta nanti bisa diskusi sama saya juga dengan teman-teman Rumah Belajar Jakarta, sahabat-sahabat Rumah Belajar. Kita bisa tergabung. Ada di Radio Disdik, banyak di website, di Instagramnya juga ada. Ya begitu. Untuk Ya, ini untuk ada lagi Bu sambungan dari Pak Waho. Ya. Apa nggak pakai LMS pembatik ya Bu? Katanya Pak. iya. Bu nih. Iya, terima kasih Pak Waho. Setahu saya yang ini tuh ya, Pembatik. setahu saya ini pembatik bentuknya seperti ini yang saya share tampilannya ini adalah LMS setahu saya itu. Jadi semua kegiatan ada di situ. Dari mulai materi terus penugasan, kita menyelesaikan tugas di situ juga. Menyelesaikan ujian di sini juga. Ini LMS-nya di sini. Memang LMS, Pak. Pembatik itu. Cuman memang kadang-kadang sama seperti kita menggunakan Google Classroom misalnya, tetap saja ternyata walaupun ada harusnya kita tuh komunikasi di Google Classroom, tetap aja akhirnya yang dipakai WA lagi untuk komunikasi. Padahal harusnya diskusinya di sana. Sebenarnya sudah cukup di sini, LMS-nya di sini. Demikian. Oh, maksud saya nggak pakai Vicon maksudnya Bu. Oh, tidak Maksud ada. Bapak Waho tadi apakah tidak pakai Vicon? Ya, Tidak ada video konferensi ya? ya. Terima kasih. Jadi sekali Jadi lagi, begitu Bapak Waho, bagaimana Pak? Oke. ya, jadi sama seperti pertanyaan mirip-mirip pertanyaan Ibu Devi. Bu Is, Ya. lanjut. Sama dengan pertanyaan Bu Devi tadi, media pembelajarannya menggunakan apa? Tadi sudah saya sebutkan karena ini mandiri sebenarnya tidak menggunakan itu. Tapi tahun kemarin pun ada penjelasan-penjelasan materi-materi yang sudah kita unduh itu, kemudian dijelaskan itu menggunakan tahun kemarin itu belum ramai Vicon ya, bulan Maret itu belum ramai Vicon, baru ada sedikit Vicon dengan Webex, VCT, tapi itu belum digunakan untuk pembatik ini. Tapi penjelasan-penjelasan dari rekan-rekan Duta Rumah Belajar itu sudah ada menggunakan siaran langsung Facebook ataupun siaran langsung di YouTube tahun kemarin tuh. Bisa jadi kalau sekarang sedang ramai menggunakan Vicon, itu akan digunakan untuk media pembelajaran. Barangkali ada yang perlu mendapatkan penjelasan. Tapi kalau dari sekarang buka-buka YouTube, file-filenya sebenarnya sudah ada. Bisa dibuka yang tahun-tahun kemarin kurang lebih mungkin sama. Itu. Ya, begitu tadi Bapak Waho dan Ibu Devi tadi ya. Nah, ini sepertinya tidak ada pertanyaan lagi, Bu. Maka bisa saya beri kesimpulan untuk Bapak Ibu guru semua yang ingin mendaftar menjadi pembatik 2020, ingin menjadi Duta Rumah Belajar 2020, silakan daftarkan diri Bapak Ibu guru semua di simpatik.belajar.kemdikbud.go.id, di mana nanti di sini akan ada 4 level yang akan kita ikuti. Level pertama literasi, level kedua implementasi, level ketiga kreasi, dan level keempat itu berbagi. Nah, di level keempat ini merupakan tingkat nasional, di mana nanti terbaik nasional akan menjadi Duta Rumah Belajar. Nah, semoga the next Duta Rumah Belajar 2020 nanti adalah orang-orang dari FCC ini ya Pak Ibu ya. Mudah-mudahan nanti siapa yang mendaftar Rumah Belajar sukses terus sampai ke level 3, level 4, sampai ke nasional, dan akhirnya terpilih menjadi Duta Rumah Belajar. Nah, Pak Waho sama Bu Devi ini semangat sekali. Mungkin segitu dari saya sebagai moderator. Terima kasih saya ucap. Atau Bu Is ada tambahan? Ya, sedikit. Sebelum saya tutup sebagai moderator. Ya, saya cuma mau menutup mudah-mudahan Bapak Ibu
semangat untuk mengikuti kegiatan pembatik ini, juga kegiatan-kegiatan pelatihan yang ada di simpatik.belajar.kemdikbud.go.id. Banyak sekali pelatihan di sana bisa digunakan. Kemudian yang saya rasakan mengikuti pembatik ini sangat banyak dan besar manfaatnya buat kita, apalagi mungkin yang sampai level 4 ya, yang sampai duta rumah belajar itu mendapatkan banyak sekali manfaat. Jadi jangan tinggalkan kesempatan baik ini untuk mengikuti. Kalaupun tidak sampai level 4, tidak sampai level 3, level 2, level 1 itu juga sangat banyak manfaatnya. Itu saja dari saya dan saya mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Ibu Is. Ya, terima kasih Ibu Is, pemaparan penyampaian materi yang sangat luar biasa, yang sangat memberikan manfaat untuk kita para pendengar semua, dimana nanti setelah ini saya percaya Bapak Ibu guru semua akan langsung membuka situs simpatik.belajar.kemdikbud.go.id. Nah, semoga kita semua sukses selalu. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada Ibu presenter kita, Ibu Is dari SMP 47 Jakarta, kemudian kepada para peserta yang menyaksikan Vikon malam hari ini. Terima kasih antusias yang sangat luar biasa sekali pada malam hari ini, begitu banyak pertanyaan dari Bapak Ibu. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan ucapan, ataupun kesalahan jaringan kami yang mungkin ada beberapa jaringan yang suara terputus atau layar tidak tampil, kami mohon maaf. Saya kembalikan kepada host kita pada malam hari ini, Ibu Asti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Asti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, demikianlah Vikon pada malam hari ini yang alhamdulillah antusiasme para peserta yang sangat baik. Terutama kami mau mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak instruktur kita, yaitu Pak Waho, yang dari awal sampai dengan akhir mengikuti Vikon kali ini dan sangat antusias sekali. Semoga presentasi malam hari ini memberikan manfaat bagi kita semua, dan saya dan petugas pada malam hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat beberapa kekurangan dan kesalahan, serta terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak Ibu sekalian. Akhirul kalam, alhamdulillahirabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih semuanya. Bu, saya live ya, Bu. Oke, Bapak Ibu yang masih berada di room, kami persilakan untuk live dari grup. Ibu, Saya pamit. Bu Asti, Ibu Is, Bu Asti, terima kasih. Pak Wahu, terima kasih. Teman-teman partisipan yang hadir, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.